Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Joel Tepanis Tarigan. Nama saya Grace Rotula Undi Silagi. Nama saya Dana Censu Sinewan. Nama saya Nogat Jatuhin TPH. Kami di sini ingin membahas tentang manajemen risiko di PT Jiwasraya. Dalam mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Ibu Noviandayani SE MSc. Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1959 dengan nama awal Nederlands Indicatie Levenverzekering et Differente Maatschappij atau NILLMIJ. Kombinasi yang dari pengelolaan investasi yang buruk, masalah likuiditas, dan tata kelola perusahaan yang lemah menjadi penyebab utama runtuhnya asuransi Jiwasraya. Kasus ini menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam industri asuransi untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Penyebab utama. Yang pertama, gagal bayar klaim. Ketika klaim mulai jatuh tempo, perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut karena hasil investasi yang tidak sesuai harapan. Yang kedua, pengelolaan investasi yang buruk. Banyak investasi yang dilakukan pada saham berkualitas rendah yang menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga, tata kelola perusahaan yang lemah. Terdapat masalah dalam tata kelola perusahaan, termasuk adanya rangkap jabatan di antara para direktur yang mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, masalah likuiditas dan solvabilitas. Rasio kecukupan investasi yang hanya mencapai 28% pada tahun 2017 menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah. Dampak dari kasus Jiwasraya. 1. Dampak bagi perusahaan. Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim asuransi yang signifikan. Kedua, perusahaan menghadapi tekanan likuiditas yang parah. 3. Jiwasraya membutuhkan tambahan dana sebesar 32,89 triliun rupiah untuk mengembalikan kesehatan finansialnya. 2. Dampak bagi pemegang polis. Pertama, yaitu ratusan ribu pemegang polis Jiwasraya terancam tidak menerima pembayaran klaim sesuai dengan perjanjian asuransi. Kedua, kepercayaan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi milik negara ini telah dikhianati. Ketiga, pembentukan IFG Life atau Indonesian Financial Group. 3. Dampak bagi kepercayaan masyarakat. Pertama, kasus Jiwasraya telah menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, masyarakat mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengelola perusahaan asuransi milik negara. Ketiga, kredibilitas pemerintah sebagai regulator industri asuransi turut dipertaruhkan dalam penyelesaian masalah Jiwasraya. The best solution of the case. Restrukturisasi. Salah satu solusi yang paling realistis adalah restrukturisasi perusahaan. Pengamat asuransi Toto Pranoto menilai bahwa likuidasi akan memakan waktu yang panjang dan tidak efisien, sehingga restrukturisasi menjadi pilihan yang lebih baik. Pengalihan polis. Polis nasabah yang belum jatuh tempo dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi lain jika Jiwasraya dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pendanaan dan investasi baru. Menteri BUMN Erick Thohir mengindikasikan bahwa pemerintah sedang mencari solusi untuk mengembalikan dana nasabah. Selain itu, menjual aset saham Jiwasraya juga menjadi opsi untuk mendapatkan dana segar. Manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengelola risiko investasi dan operasional. Keterlibatan pemerintah. 1. Pengawasan dan izin produk. Audit dan investigasi. Reformasi dan kebijakan baru. OJK diharapkan untuk melakukan reformasi dalam pengawasan dan regulasi produk asuransi. Kesimpulan,
Yang pertama, identifikasi dan penilaian risiko. Adanya masalah dalam pengelolaan risiko, terutama terkait dengan investasi yang tidak sesuai dengan profit risiko perusahaan. 2. Jenis risiko yang dihadapi. Jiwasraya menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko asuransi, risiko likuiditas, risiko reputasi. 3. Pengelolaan investasi. Ketidakcocokan antara aset dan kewajiban klaim menyebabkan krisis likuiditas yang parah. 4. Tata kelola perusahaan. Prinsip Good Corporate Governance atau GCG tidak diterapkan dengan baik, sehingga mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye.